damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal menyertai hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca dari kitab Yohanes pasal 6 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Namun mari kita baca dari ayat 25 sampai dengan ayat 40 yang menjadi satu perikop dalam bagian Yesus roti hidup. Yohanes pasal 6, kita membacanya dari 25 sampai ke 40. Kita membacanya secara berresponsoria. Ketika orang banyak menemukan Yesus di seberang laut itu, mereka berkata kepadanya, "Rabi, bila mana engkau tiba di sini?" Yesus menjawab mereka, "Apa pun kata kepadamu, sesungguhnya kamu tidak akan bukan kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah mengikuti dan kamu tidak." Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan Anak Manusia kepadamu, sebab dialah yang disahkan oleh Bapa Allah dengan meterainya. Apakah yang harus kami berbuat supaya kami menjalankan pekerjaan yang dikerjakan Allah? Jawab Yesus kepada mereka, "Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu percaya kepada Dia yang telah diutus Allah." Maka kata mereka kepadanya, "Dan apakah yang kau buat supaya kami dapat menjalankannya dan percaya kepadamu? Pekerjaan apa yang kau lakukan?" Nenek moyang kami telah makan manna di padang gurun, seperti ada tertulis, mereka diberinya makan roti dari sorga. Maka Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya saya yang memberikan kamu roti dari surga, melainkan Bapa-Ku yang memberikan kamu roti yang dari surga." Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari sorga dan yang memberi hidup kepada dunia. Maka kata mereka kepadanya, "Tuhan, diberkatakan roti senantiasa." Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Tetapi aku telah berkata kepadamu, sesungguhnya kalau melihat Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. sebab aku yang turun dari surga, bukan untuk makan mereka, tetapi untuk melakukan mereka. Dan inilah kehendak Dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, jangan ada yang hilang, tetapi supaya kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab Dia aku, yaitu supaya setiap orang yang berkenan dan percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkan mereka. Demikian firman Tuhan. Kekasih Kristus, hari ini kita dibekali dengan roti. Sebagaimana saudara-saudari telah makan roti, atau apakah namanya nasi, atau apakah roti, atau apakah yogurt, atau apakah namanya, tetapi kita telah dibekali dengan roti tadi pagi datang ke tempat ini. Namun setengah jam dan 1 jam lagi, atau mungkin sekarang ini kita sudah keroncongan, sudah kelaparan, dan bahkan ada keinginan, kerinduan, walaupun dalam ibadah, aduh kalau boleh ya,
sedikit aja supaya bisa mengganjal perut begitu. Ini kerinduan karena tubuh kita mungkin kita tidak berbekali tadi. Mungkin hanya minum segelas teh atau segelas susu, sehingga kemampuan daripada apa yang telah kita makan atau minum tadi terbatas. Inilah sedikit gambaran yang mau kita lihat. Betapa kita membutuhkan makanan dan minuman. Tanpa makanan dan minuman, bagaimana kita dapat berkarya? Situasi inilah yang dilihat oleh Yesus. Bahwa jemaat membutuhkan makanan dan minuman. Namun, Yesus mengatakan, bukanlah makanan dan minuman yang menjadi kehidupan. Artinya, makanan dan minuman yang telah kita makan sehari-hari itu tetap akan terbatas. Mempunyai waktu. Lalu, Yesus menawarkan, ada makanan dan ada minuman yang dapat mengenyangkan dan dapat memuaskan. Itulah tema yang telah kita baca tadi. Kata Yesus kepada mereka, Akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Tidak lapar dan tidak haus. Inilah garansi, jaminan yang diberikan oleh Yesus kepada yang mencari makanan dan minuman dalam kehidupan ini. Artinya Yesus menawarkan, kendati ada tawaran-tawaran di sekitar kita, baik secara makanan ansih seperti yang kita makan, atau mungkin makanan melalui hiburan, makanan melalui pekerjaan, makanan melalui komunikasi atau persauran. Namun, makanan dan minuman yang dapat memberikan kesegaran dan kekuatan dan kemampuan adalah firman Tuhan. Inilah makna roti hidup. Roti yang hidup yang telah disampaikan oleh Yesus sendiri. Kalau kita lihat, makanya saya ajak kita tadi membaca, dan bahkan sebelumnya latar belakangnya ini adalah bermula daripada ketika Yesus memberi makan 5.000 orang. Tanda mujizat yang dilakukan oleh Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan telah membuat jemaat atau yang mengikutinya melihat, merasakan, menikmati mukjizat yang dilakukan oleh Yesus. Dan ini adalah penghantar kepada jemaat untuk melihat betapa di dalam Yesus bukan hanya 5.000, tetapi seluruh yang mau percaya. Sehingga topik kita juga mengatakan tadi, Tuhan Yesus Kristus menyempurnakan hidup orang percaya. Motivasi Yesus untuk memberikan makan 5.000 orang bukanlah untuk pamer-pameran, untuk menunjukkan bahwa dia mempunyai kuasa, dia mempunyai kemampuan untuk membuat mukjizat. Tidak. Tuhan Yesus menunjukkan miracle, tanda mukjizat adalah untuk melakukan suatu pembaharuan pola pikir. Tuhan Yesus mau mengajak iman percaya daripada jemaat, khususnya yang mengikutinya pada saat itu, melihat betapa kasihnya, betapa besarnya kerajaan Allah itu. Hal yang kecil Tuhan telah dapat perbuat, apalagi hal-hal yang besar. Sehingga Lukas dalam 16 ayat 10 mengatakan, setia dalam perkara kecil, setia dalam perkara besar. Ini yang mau Yesus tunjukkan kepada orang yang mengikutinya pada saat itu. Ini yang mau Yesus tunjukkan, sehingga dia mengambil sampel daripada roti itu,
untuk menunjukkan roti yang lebih besar akan tersedia bagimu jika kamu yakin dan percaya. Porsia do hodisi, itu yang mau Tuhan mau sampaikan melalui memberikan makan 5.000 orang. Namun apa yang terjadi? Sebagaimana umat pada saat itu yang sudah merindukan tanda. Kendati Yesus telah melakukan tanda, merubah 5 roti dan 2 ikan itu menjadi dapat dimakan oleh 5.000 orang dan bahkan lebih 12 bakul. Itu belum menjadi jaminan bagi umat saat itu untuk melihat bahwa Yesus adalah roti hidup. Karena apa? Yesus mengatakan di sini, I'm the bread of life. Sayalah roti kehidupan. Lalu peristiwa-peristiwa masa lalu dibongkar kembali. Mengingat apa yang telah dilakukan oleh Musa menurut pemahaman mereka. Sehingga mereka mengatakan, Yesus, kau sebut kau Mesias. Kau hanya dapat memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Bagaimana dengan Musa di padang belantara yang telah menyediakan makanan bagi ratusan ribu orang Israel yang berjalan menuju ke tanah Kanaan? Berarti kau lebih kecil daripada Musa. Kau tidak layak disebut Mesias. Inilah tuduhan daripada umat pada saat itu ketika Yesus mengatakan, I'm the bread of life. Inilah juga yang dapat kita baca mengapa Yesus memberikan jawaban. Apakah Musa memberikan roti itu, manna itu? Sama sekali tidak. Musa tidak memberikan. Hanyalah karena kasih karunia Allah, maka umat itu setiap pagi mendapatkan manna yang baru, roti surgawi yang baru. Tuhan mengirimkan manna kepada mereka, bukan karena iman percaya mereka, tetapi oleh karena Allah mengingat perjanjiannya, Allah mengingat kasihnya, sehingga dia senantiasa mensupport umatnya. Ini yang Yesus katakan kepada orang yang bertanya pada saat itu. Bukan Musa yang memberikan manna sorgawi itu, tetapi semata-mata karena kasih karunia Allah. Lalu Yesus menyatakan, di dalam diriku, di dalam firman yang kusampaikan, di dalam berita keselamatan yang telah sampai kepadamu, di dalam tanda mujizat, bahkan firman yang telah kamu dengarkan, itulah roti kehidupan. Itulah yang Yesus katakan, I'm the bread of life. Sayalah roti kehidupan. Karena di dalam Yesus Kristus dinyatakan proses keselamatan daripada umat itu. Allah di dalam Yesus Kristus telah memindahkan pola manusia lama, pola yang hanya menginginkan dan mau melihat tanda, menjadi nyata di dalam Kristus bahwa Yesuslah tanda daripada kehidupan, tanda daripada iman percaya. Inilah yang dapat kita lihat dalam tema daripada nats yang telah kita baca. Sayalah, akulah roti hidup. Barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar. Dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi. Kasih Kristus. Sekarang firman Tuhan berbicara kepada kita. Kita sekarang sedang mencari Yesus. Sebagaimana orang banyak mencari Yesus. Orang banyak di sini mencari Yesus hanya untuk melihat bahwa Yesus dapat membuat makanan kepada mereka. Artinya mengenyangkan dan memuaskan mereka. Motivasi datang kepada Yesus
ditentukan bagaimana kita dapat melihat hubungan yang benar dengan Yesus, persekutuan yang benar dengan Yesus. Kedatangan kita ke bait Allah pada saat ini adalah untuk menyatakan bahwa aku, keluargaku, seisi rumahku, kami menerima roti dari Tuhan. Kiranya ini yang menjadi bagian motivasi kita untuk mencari Yesus, menemukan Yesus, dan menerima roti kehidupan dari Yesus. Kekasih Kristus, apa roti yang telah Tuhan persiapkan dan sediakan bagimu saat ini di tengah kehidupan? Profesimu, pekerjaan adalah roti kehidupan yang telah Tuhan berikan sehingga berora et labora, bekerja dan berdoa. Itu adalah karunia dan pemberian yang telah dicurahkan Tuhan kepadamu. Berapa yang telah engkau terima dan bagaimana engkau menerima itu melalui karya dan pekerjaanmu? Mari lihat, semua itu adalah bagian daripada roti kehidupan yang telah Tuhan curahkan, yang telah Tuhan bagikan. Sebagaimana Dia membagi roti itu kepada 5.000 orang, kita saat ini juga diberikan pekerjaan, diberikan profesi yang menjadi roti dalam kehidupan kita, sehingga kita dapat makan dan minum melalui pekerjaan yang telah Tuhan berikan kepada kita. Yang pertama. Yang kedua, roti kehidupan di tengah persekutuan kita dengan Tuhan adalah bersedianya Tuhan senantiasa mengampuni kita. Kedatangan kita di dalam bait suci ini, kedatangan kita melalui doa pribadi atau doa keluarga atau doa kelompok atau penyerahan hidup kita mengingatkan bahwa layaklah kita diampuni, layaklah kita dibaharui, bukan karena kemampuanku, bukan karena kehebatanku, tetapi karena semata-mata kasih-Nya kepadaku. Dia mengampuni dengan penyerahan diri kita. Lalu roti yang ketiga adalah Dia memberkati kita dengan kasih dan damai. Kita datang ke gereja ini dengan terlebih dahulu meletakkan tangan kita berdoa, ya Tuhan, berikan aku kekuatan, berikan aku kemampuan, berikan aku kesempatan untuk bersekutu dengan Engkau. Karena persekutuan kita dengan Tuhan adalah ibarat kita mengisi sesuatu yang kosong dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita senantiasa disegarkan kembali, dipulihkan kembali, dikuatkan kembali, dan dibenarkan kembali. Dia memberkati kisah kita dengan kasih dan damai-Nya. Dan panggilan kepada kita untuk menjadi bersaksi sebagaimana roti yang telah kita terima. Roti itu bukanlah milikmu sendiri, bukan milikku sendiri. Roti itu adalah bagian kita bersama. Roti itu hendaklah dibagikan dengan persekutuan, kesaksian, dan pelayanan kita sesama kita. Kekasih Kristus, inilah roti kehidupan yang telah Tuhan tawarkan kepada kita pada saat ini. Firman Tuhan meneguhkan kita, menguatkan kita. Jikalau kita haus, percayalah kepadanya. Jikalau kita lapar, datanglah kepadanya. Dialah yang memberi kehidupan dan manna surgawi dalam kehidupan kita, sehingga senantiasa kita memperoleh makanan sebagaimana dalam doa Bapa kami, berikanlah kami makanan yang secukupnya. Roti kehidupan, firman Tuhan, dan di dalam aktivitas
kepraktisan di tengah kehidupan, kitalah roti kehidupan, kita hendak berbagi akan kekayaan yang telah Tuhan berikan kepadanya dengan senantiasa bersumber. Dialah yang memberikan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amin.